Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi pertemuan minggu pertama. Materi yang akan dibahas adalah mengenai pengantar akuntansi. Jadi di minggu ini kita baru memasuki perkenalan yang berkaitan dengan akuntansi. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah definisi atau pengertian dari akuntansi itu sendiri. Nah, secara definisi, akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang terdiri atas proses identifikasi, mulai dari identifikasi, pencatatan, dan komunikasian. Jadi, si akuntansi ini proses-prosesnya itu terdiri mulai dari mengidentifikasi sebuah kejadian di mana kejadian tersebut merupakan transaksi atau bukan, kita identifikasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan pencatatan dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas bisnis kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di dalam pengertian akuntansi tersebut itu mengandung 4 faktor penting ya. Ada input, proses, output, dan pengguna informasi keuangan. Nah, input itu sendiri merupakan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu sebagai inputnya. Dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kemudian akan diproses sehingga bisa menghasilkan output. Outputnya itu berupa laporan keuangan, di mana nantinya laporan keuangan ini nanti akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu, pengguna informasi keuangan. Pengguna-penggunanya itu ada banyak ya, bisa dari internal ataupun eksternal perusahaan. Dari internal perusahaan misalnya manajemen perusahaan, manajernya, kemudian direksinya, dan sebagainya. Kemudian kalau pengguna informasi keuangan atau pengguna laporan keuangan dari pihak eksternal itu bisa investor, kreditor, juga bisa pemerintah, dalam hal ini berkaitan dengan misalnya memutuskan untuk kebijakan-kebijakan atau pajak dan sebagainya gitu. Bisa juga misalnya pesaing atau kompetitor bisnisnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke definisi atau pengertian mengenai perusahaan. Secara definisi, perusahaan itu adalah suatu unit organisasi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan cara mengolah sumber daya input bisa berupa modal dan tenaga kerja untuk memproses sesuatu atau memproses barang menjadi produk berupa barang atau jasa atau output gitu. Jadi intinya perusahaan itu dia suatu kumpulan orang-orang yang terdapat di dalam sebuah organisasi yang melakukan kegiatan menghasilkan output, mulai dari modal, ada modal dan tenaga kerja. Kemudian jenis-jenis perusahaan. Nah, di sini jenis-jenis perusahaan itu secara garis besar atau secara umum itu terdiri dari 3, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Apa sih bedanya? Yang membedakan ketiga perusahaan ini adalah yang pertama berkaitan dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Untuk perusahaan jasa, dia merupakan perusahaan yang menjualbelikan, jadi tidak ada barang yang diperjualbelikan gitu. Jadi dia jasanya yang diperjualbelikan. Contohnya misalnya universitas ya, universitas ini juga bisa dikatakan sebagai jenisnya itu jasa gitu, penyedia jasa. Karena yang diperjualbelikan bukan diperjualbelikan ya, yang disalurkan dari pemberi, yang salurkan adalah jasa dari tenaga pendidiknya. Bisa juga misalnya bengkel motor, dia memberikan jasa misalnya untuk memperbaiki motor, kemudian servis handphone dan sebagainya. Itu perusahaan jasa. Jadi yang diperjualbelikan adalah jasa, bukan barang. Tidak ada barang yang diperjualbelikan di sini. Kemudian ada perusahaan dagang. Nah, kalau untuk perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang dia itu menjual dan membeli. Jadi dia membeli barang kemudian untuk dijual kembali gitu. Jadi tanpa merubah bentuk atau jenis barangnya. Jadi misalnya ada warung-warung gitu ya, warung-warung di sekitar rumah kita itu dia membeli barang-barang dagangan ke agen atau misalnya ke supplier gitu. Kemudian dia jual secara eceran. Nah, itu disebut perusahaan dagang. Jadi dia membeli barang kemudian dijual kembali tanpa merubah bentuk dari barang tersebut. Selanjutnya adalah perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur ini merupakan perusahaan yang dia mengolah barang mulai dari barang tersebut, dari barang bahan mentah sampai dengan barang tersebut menjadi barang jadi. Misalnya
misalnya toko kue, dia mengolah mulai dari tepung terigu, telur dan sebagainya, diolah kemudian dijadikan kue untuk dijual. Jadi perusahaan manufaktur itu seperti itu ya. Jadi dia mengolah dari bahan mentah sampai dengan barang. Jadi dia merubah bentuk gitu, dari yang tadinya misalnya tepung terigu menjadi kue ulang tahun misalnya. Kemudian kalau untuk bentuk perusahaannya, ini ada bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan. Kalau perorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Kemudian kalau untuk persekutuan, ini di perusahaan yang dimiliki dua orang atau lebih yang mendirikan persekutuan. Nanti dia bisa jenisnya itu bisa CV ataupun firma. Kemudian untuk perseroan, biasanya perusahaan yang terdiri dari saham gitu, kepemilikannya itu berupa saham-saham. Nanti jenis-jenisnya itu perseroan itu bisa ada perseroan terbuka dan ada ada tertutup, ada terbuka dan ada tertutup. Oke, kemudian ketika kita berbicara mengenai akuntansi, maka kita juga akan membicarakan mengenai profesi yang berkaitan dengan akuntansi itu sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis profesi akuntansi khususnya di Indonesia ya. Jadi ada secara umum ada 3 jenis. Yang pertama ada akuntan. Jadi akuntan ini merupakan orang-orang yang bekerjanya itu berkaitan dengan akuntansi gitu. Jadi misalnya kalau dalam perusahaan itu, akuntan itu merupakan orang yang membuat laporan keuangan terkait dengan keuangan atau terkait dengan akuntansi dari sebuah perusahaan. Nah, di sini jenis-jenis profesi akuntansi itu ada 3, yaitu ada akuntan publik, ada akuntan swasta, dan akuntan pemerintah. Kalau akuntan publik ini merupakan akuntan yang tidak terikat oleh sebuah perusahaan tertentu, tapi dia itu gabung di dalam satu ikatan, yaitu ada di Indonesia itu namanya Kantor Akuntan Publik atau KAP. Itu berisi akuntan-akuntan yang bisa memberikan jasa kepada perusahaan. Jadi pihak ketiga nih, pihak luar perusahaan. Nah, akuntan publik di Indonesia itu bukan hanya di Indonesia sih, tapi di seluruh dunia itu ada namanya Big Four. Big Four di Indonesia itu terdiri dari ada PwC, Deloitte, EY, kemudian satu lagi dan KPMG. Nah, kemudian jadi dia itu si akuntan publik yang ada di dalam KAP-KAP tersebut nanti akan memberikan jasa, tapi dia sebagai pihak ketiga gitu. Jadi dia memberikan jasa untuk pembuatan laporan keuangan, misalnya audit, atau juga jasa konsultasi atau atestasi lainnya. Kemudian selain akuntan publik ada juga akuntan swasta. Biasanya kalau akuntan swasta ini merupakan akuntan yang akuntan publik ini juga sering disebut dengan auditor. Jadi kalau misalnya kalian berbicara mengenai auditor, maka membicarakan mengenai akuntan publik. Sedangkan kalau untuk akuntan swasta atau akuntan perusahaan, ini merupakan akuntan yang disewa oleh perusahaan. Jadi akuntan internal gitu oleh perusahaan. Jadi untuk membuat laporan keuangan sehari-hari perusahaan, biasanya itu ada akuntannya. Jadi di dalam perusahaan itu pasti ada akuntan gitu. Setiap perusahaan itu ada akuntan, atau mungkin istilahnya bukan akuntan ya, bisa aja dia sebagai accounting and finance, atau misalnya accounting sendiri, atau misalnya finance aja sendiri, tapi job desk-nya itu bisa membuat laporan keuangan dan sebagainya, tergantung perusahaannya. Tapi memang kebanyakan hampir dipastikan setiap perusahaan itu pasti memiliki seseorang yang untuk mengatur terkait dengan keuangan perusahaan gitu, atau di sini disebut akuntan. Nah, selain akuntan publik dan akuntan swasta, akuntan juga ada namanya akuntan pemerintah. Ini biasanya bekerja di pemerintahan. Ada di Indonesia itu ada BPK, namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Itu juga merupakan salah satu akuntan yang bekerja di dalam perusahaan. Seperti banyak juga akuntan-akuntan lain yang bekerja di dalam misalnya BUMN atau BUMD dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kita langsung masuk ke persamaan akuntansi. Nah, yang di sini yang perlu diingat adalah ini ya. Ini rumus dasar akuntansi nih. Jadi kalau misalnya di matematika itu ada rumusnya, di akuntansi pun juga ada. Ini sering disebut oleh anak akuntan itu sebagai persamaan akuntansi, yaitu aset
ditambah liabilitas dan ditambah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi untuk mendapatkan aset kita harus menjumlahkan untuk mengetahui total aset kita harus bisa menjumlahkan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ini nanti secara apa namanya? Nanti ketika seiring berjalannya waktu nanti akan dibahas lebih detail apa sih aset, apa sih liabilitas dan ekuitas. Detail-detailnya seperti apa nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, tapi secara umum aset merupakan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. Jadi bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi aset itu apa? Harta gitu, harta yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan ini tujuannya adalah untuk bisa menyediakan jasa atau menghasilkan barang sehingga bisa membuat adanya aliran kas masuk gitu. Jadi ketika perusahaan itu memiliki barang untuk dijual, maka bisa perusahaan tersebut bisa menghasilkan uang kas atau mendapatkan penerimaan kas gitu yang bisa diputar kembali untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian, kenaikan dalam aset disebabkan adanya pembelian, sedangkan penurunannya itu biasanya disebabkan oleh penjualan. Ya, logikanya adalah ketika misalnya kita ya, secara orang pribadi, aset kita akan bertambah ketika kita membeli barang kan ya. Jadi ketika kita beli barang, maka aset kita itu bertambah. Misalnya, ketika kalian membeli pakaian, berarti jumlah pakaian kalian itu bertambah gitu. Nah, kemudian penurunan aset itu disebabkan adanya penjualan. Ketika kalian menjual satu barang, berarti aset kalian akan berkurang kan ya karena dijual gitu. Jadi seperti itu untuk aset. Kenaikan aset itu bisa terjadi kalau ada pembelian, sedangkan penurunan aset disebabkan oleh adanya penjualan. Kemudian aset itu sendiri terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Nanti di akhir video akan saya tampilkan contoh dari laporan keuangan. Tapi nanti detailnya juga akan dibahas satu persatu di materi berikutnya dan akan lebih diperdalam di semester berikutnya di mata kuliah akuntansi lanjutan. Oke, kemudian selanjutnya adalah liabilitas. Di sini liabilitas mencerminkan kewajiban atau utang perusahaan yang timbul akibat transaksi di masa lalu. Ya, jadi di sini tadi selain harta, perusahaan juga memiliki kewajiban yang harus dilunasi. Kewajiban itu biasanya muncul akibat adanya transaksi di masa lalu nih, misalnya perusahaan beli barang secara hutang gitu. Nah, itu akan memunculkan kewajiban untuk membayar hutang tersebut kan. Itu dikatakan sebagai liabilitas. Nah, kewajiban itu sendiri bertambah atau kenaikan kewajiban itu disebabkan oleh adanya pembelian secara kredit yang pembayarannya itu ditunda gitu. Jadi ketika perusahaan membeli barang secara kredit jadi ngutang, itu kan akan memunculkan kewajiban, maka kewajiban perusahaan itu bertambah untuk melunasi utang tersebut gitu. Kemudian penurunan kewajiban itu sendiri akan disebabkan oleh adanya pembayaran utang. Ketika utang kita berkurang, maka ketika utang kita dilunasi, maka kewajiban kita akan berkurang. Logikanya seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir tadi ada 3 ya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ekuitas itu sendiri merupakan hak pemilik. Jadi gimana ya? Sering juga disebut oleh modal. Jadi sering juga disebut modal oleh beberapa orang. Jadi ekuitas ini bisa dikatakan sebagai modal atau hak pemilik gitu. Jadi nanti akan dibahas lebih detail ekuitas itu seperti apa. Nah, tapi intinya ekuitas ini karena tadi rumus awalnya itu kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Berarti ketika kita ingin mencari ekuitas, kita tinggal bisa mengurangkan ya, kita balik rumusnya, kita pindahkan liabilitasnya ke sini. Jadi aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas. Jadi seperti itu. Jadi rumus ini bisa bolak-balik ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Misalnya kita ingin mencari liabilitas, berarti kita tinggal kurangkan aset dikurang ekuitas. Oke, kemudian di sini ada kenaikan dalam ekuitas disebabkan oleh penyetoran modal oleh pemilik dan penerimaan pendapatan, sedangkan penurunan dalam ekuitas disebabkan oleh pengambilan tunai oleh pemilik atau prive dan beban. Nah, ini nanti akan dibuat terkait dengan aset, kewajiban, dan liabilitas. Penjelasan itu akan lebih detail di pertemuan berikutnya. Kemudian ini tadi terkait dengan contoh
persamaan akuntansi yang aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, di sini dicontohkan, jika aset yang dimiliki perusahaan nilainya itu 50 juta dan liabilitas sebesar 20 juta, maka ekuitas pemilik yang sama dengan 30 juta. Oke, kita misalkan tadi asetnya kan tadi asetnya kan tadi 50 juta ya. 50 juta. Kemudian liabilitasnya adalah 20 juta. Berarti untuk mencari ekuitas, kita tinggal kurangkan aset dikurang dengan liabilitas. Jadi kita pindahkan nih. Si liabilitasnya pindahkan ke sini. Jadi ekuitas sama dengan aset dikurangi dengan liabilitas. Jadi 50 juta dikurangin 20 juta, ketemu ekuitasnya sebesar 30 juta. Oke, kemudian selanjutnya adalah transaksi bisnis. Ini bisa dilihat juga ya, yang ada bukunya di buku halaman berapa nih? Halaman 11. Berkaitan dengan persamaan akuntansi yang tadi. Nah, di sini kita lihat transaksi pertama, Tuan Indra merupakan pemilik Unindra Express. Jadi ada perusahaan nih di sini namanya Unindra Express. Unindra Express ini dimiliki oleh Tuan Indra. Di mana ketika membentuk Unindra Express, Tuan Indra ini membuka rekening di bank dengan setoran awal 50.000 atas nama Unindra Express. Nah, logikanya gini, ketika seseorang membuat modal ya, seseorang membuat perusahaan kemudian disetorkan, berarti sebelumnya ini di sini pencatatan ini adalah sebagai Unindra Express. Jadi kalian accounting, misalnya kalian itu posisikan diri kalian sebagai akuntan dari Unindra Express. Jadi kalian itu, saya ini akuntan Unindra Express, itu saya akan mencatat atau membuat laporan keuangan Unindra Express. Jadi di sini Tuan Indra itu ngasih ke kalian nih nilai setoran awal sebesar 50.000. Berarti kalian akan mencatat kasnya Unindra Express itu bertambah 50.000 karena dikasih sama Tuan Indra kan ya. Kemudian kas ini nih bisa digunakan sebagai modal nih oleh Unindra Express sehingga modalnya bertambah 50.000 gitu. Ya, jadi modal itu termasuk salah satu akun yang ada di dalam ekuitas. Ya, jadi sebenarnya ekuitas dan modal itu berbeda ya. Tadi di awal saya bilang ada yang menyebutkan ekuitas itu sama dengan modal. Padahal memang modal ini bagian dari ekuitas. Jadi tidak hanya modal yang ada di dalam ekuitas. Nanti apa aja yang ada di dalam ekuitas akan dibahas berikutnya. Nah, ini disebut sebagai persamaan akuntansi nih. Ketika di sisi kiri bertambah, maka di sisi kanan juga harus bertambah. Di sini di sisi kiri ini yang bagian aset ya, sebelum sama dengan dan setelah sama dengan. Ini bagian aset ini dikatakan dengan aktiva, dan di sebelah kanan ini dikatakan sebagai pasiva. Di mana pasiva itu terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Jadi terdiri dari dua bagian gitu. Oke, tadi asetnya bertambah 50.000, kemudian di sini di bagian yang pasiva juga bertambah 50.000 di bagian ekuitas sebagai modal. Karena Tuan Indra itu menyetorkan 50.000 ini untuk modal awal gitu, modal awal perusahaan Unindra Express. Oke, kemudian selanjutnya transaksi kedua. Ini juga ada di buku ya, jadi yang ada di buku bisa dilihat halaman 12. Oke, lanjut. Kemudian Unindra Express membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 1.500. Nah, ini kan berarti Unindra Express ini beli kayak ATK gitu ya, semacam ATK, intinya bahan habis pakai, nilainya 1.500. Berarti asetnya Unindra Express itu akan bertambah nih 1.500, yaitu bahan habis pakai. Jadi kalau yang tadi itu kas, kemudian di transaksi kedua ini bertambah ada bahan habis pakai, bertambah 1.500. Kemudian di sini ada kata-kata nih bahwa beli bahan habis pakainya itu secara kredit. Berarti dia ngutangkan ya, sehingga liabilitas perusahaan itu akan bertambah juga nih. Karena belinya secara kredit, maka liabilitas perusahaan bertambah sebesar 1.500, yaitu berupa utang usaha.
Oke, kemudian ini saldo akhirnya tinggal dijumlahkan ya. Jadi kasnya totalnya 50.000, bahan habis pakai 1.500, liabilitas 1.500, dan ekuitas 50.000. Oke, ini sama ya. Sisi kiri bertambah 1.500, sisi kanan juga bertambah 1.500. Oke, kemudian selanjutnya kita lihat transaksi ketiga. Transaksi ketiga, Unindra Express itu membeli secara tunai. Di sini ada kata-kata secara tunai ya, sebidang tanah di pusat kota sebesar 10.000. Nah, di sini Unindra Express itu kan beli tanah, berarti asetnya Unindra Express itu bertambah sebesar 10.000 karena nilai tanahnya 10.000, yaitu berupa tanah 10.000. Oke. Nah, cuma di sini dia bilang bahwa beli tanahnya itu secara tunai nih, sehingga kita bayarnya pakai uang kas kan ya. Berarti kas perusahaan itu berkurang juga 10.000 karena ada pembelian. Ingat tadi di awal bahwa aset perusahaan itu akan berkurang ketika ada pembelian. Berarti kasnya karena digunakan untuk membeli tanah, maka berkurang 10.000 juga. Tanahnya bertambah 10.000. Nah, kenapa di sini kan di sisi kirinya ada yang bertambah 10.000 ya, tapi kok di sisi kanannya nggak ada penambahan gitu. Kalau kalian perhatikan, di sini tanah bertambah, memang tanah bertambah 10.000, tapi kas perusahaan juga berkurang 10.000. Sehingga di bagian aset sebenarnya tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan karena nol nih. Nambah 10.000 berkurang juga 10.000. Berarti nol kan penambahannya, cuma beda porsinya gitu. Yang tadi kasnya 50.000 dan tanahnya nol, sekarang kasnya 40.000, tanahnya 10.000. Jadi totalnya kalau kalian jumlahkan ini harus sama. Oke, sehingga di sini tidak ada penambahan aset dalam nilai ya, tidak ada penambahan aset dalam nilai dan tidak ada penambahan di bagian pasifa di sini. Oke, di sini saldo akhirnya berarti kasnya 40.000 karena 50.000 dikurangi dengan 10.000, bahan habis pakainya 1.500, tanahnya 10.000. Sedangkan untuk di bagian pasifa itu utang usaha 1.500 dan modal 50.000. Nah, di sini untuk make sure bahwa perhitungan kalian itu sudah benar, kalian harus membuat sisi kiri dan sisi kanan itu balance. Artinya harus balance nih. Jadi, asetnya, ketika asetnya nilainya 50.000, maka total liabilitas ditambah ekuitas juga harus 50.000. Kita contohkan ya. Kita lihat di sini kasnya 40.000, bahan habis pakai 1.500, berarti 41.500 ditambah tanah 10.000, berarti total asetnya adalah 51.500 dan total liabilitas ditambah ekuitasnya juga 51.500 karena 1.500 ditambah dengan 50.000. Kemudian kita lihat transaksi keempat, yaitu di sini Unindra Express menerima uang tunai dari konsumen yang merupakan hasil dari jasa pengiriman sebesar 18.500. Jadi ini kan Unindra Express itu kan sepertinya ini tidak disebutkan ya, sepertinya dia merupakan perusahaan untuk pengiriman paket gitu. Jadi di sini perusahaan si Unindra Express itu mengirimkan paket konsumen dan mendapatkan pendapatan uang tunai sebesar 18.500. Di mana uang tunai tersebut diterima perusahaan disebut dengan pendapatan usaha. Jadi menerima pendapatan gitu atas jasa yang sudah diberikan dalam pengiriman paket. Nah, kalau ada transaksi seperti itu, berarti logikanya adalah si Unindra Express itu menerima uang kan ya, menerima uang sebesar 18.500 dari konsumen, maka kasnya itu bertambah nih, yaitu sebesar 18.500. Kemudian sebesar 18.500 ini merupakan pendapatan usaha, sehingga di sebelah kanannya itu bertambah ekuitas berupa pendapatan usaha sebesar 18.500. Jadi pendapatan usaha ini merupakan salah satu item atau akun yang ada di dalam ekuitas. Dia bertambah sebesar 18.500 sehingga saldo akhirnya kasnya 58.500, untuk bahan habis pakai 1.500 dan tanah sebesar 10.000. Kemudian di sebelah kanan itu di bagian liabilitas ada utang usaha 1.500, modal 50.000 dan pendapatan usaha 18.500. Ini kalau kalian jumlahkan aset yang di posisi sebelah kiri itu totalnya adalah 70.000 dan di sebelah kanan bagian pasifa liabilitas ditambah ekuitas totalnya adalah 70.000 juga. Jadi balance. Oke, kemudian selanjutnya ke transaksi kelima.
Di transaksi kelima, di sini Unindra Express ini membayar beban usaha sebagai berikut, yaitu ada gaji karyawan 1.750, bayar sewa kantor 1.500, beban listrik 1.250, dan beban lain-lain 500. Nah, pembayaran ini berarti logikanya ketika perusahaan itu membayar beban, dia bayar nih, bayar listrik, dia bayar sewa, bayar gaji karyawan. Berarti kan Unindra Express ini mengeluarkan uang ya untuk membayar beban-beban tersebut, sehingga uang kasnya di sini berkurang 5.000. 5.000 itu dapat dari mana? Ini jumlah dari semua beban yang dibayarkan, yaitu 1.750 ditambah 1.500 ditambah 1.250 dan tambah 500. Kemudian di bagian sebelah kanan, yaitu bagian ekuitas, itu bertambah nih, bertambah juga beban-beban, yaitu beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban lain-lain. Nah, beban-beban ini kita tulis nih, 1.750, 1.500, 1.250, dan 500. Ini kenapa dalam kurung? Nah, kalau di akuntansi, kalau misalnya dia berkurang, mengurangi, berarti dikasih kurung ya. Dia mengurangi dikasih kurung. Nah, kenapa beban-beban ini dikasih kurung? Itu tandanya beban-beban ini saldonya adalah minus gitu. Dia akan mengurangi pendapatan usaha. Karena logikanya gini, ketika perusahaan punya pendapatan, di sini kan 18.500 ya. Kemudian ada beban, maka beban-beban ini nantinya akan yang mengurangi pendapatan. Jadi misalnya kalian punya hasil, misalnya kalian punya usahanya itu misalnya jual minuman gitu ya, kalian dapat penghasilan hari itu 10.000, kemudian kalian bayar sewa nih, sewa ruko gitu, sewa ruko sebesar 1.000, berarti kan pendapatan kalian yang 10.000 tadi dikurangi kan oleh pembayaran sewa ruko tersebut gitu. Ini sama juga nih. Jadi makanya kenapa beban itu saldonya minus di sini atau saldo dalam kurung ini, karena dia akan mengurangi pendapatan usaha dari Unindra Express gitu. Di sini juga kasnya dalam kurung, berarti tandanya adalah kasnya ini berkurang sebesar 5.000 untuk membayar beban-beban. Nah, di sini kalau kalian total ini sama nih. Totalnya itu menjadi 65.000. Ini juga sama. 70.000 dikurangi dengan beban-beban yang ini 1.750 dan 1.500, 1.250 dan 500 rupiah. Oke, kemudian lanjut ke transaksi ke-6. Di transaksi ke-6, pada pertengahan bulan, Unindra Express ini memenuhi janjinya untuk mencicil utang usaha kepada rekanan. Jadi Unindra Express ini mulai nyicil nih, bayar utang kepada partnernya gitu, rekan kerjanya gitu lah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya Unindra Express itu bayar utang, logikanya adalah ketika kita bayar utang berarti ada uang tunai kita kan yang berkurang, atau kita mengeluarkan uang untuk bayar utang tersebut. Makanya di transaksi ke-6 itu kasnya berkurang nih 1.000 rupiah karena untuk membayar utang. Oke, kemudian di bagian sebelah kanan liabilitasnya berkurang juga 1.000 rupiah, yaitu untuk digunakan sebagai 1.000 rupiah karena utangnya itu sudah dilunasi. Berarti utangnya berkurang 1.000 rupiah gitu. Sehingga saldo akhirnya bisa dilihat yang lainnya sama, yang berubah adalah hanya kasnya. Kasnya berkurang menjadi 52.500 dan utang usahanya yang tadinya 1.500 karena sudah dilunasi 1.000 maka tinggal 500 rupiah. Oke, kemudian selanjutnya transaksi ke-7. Oke. Transaksi ke-7, Unindra Express melakukan pemeriksaan fisik pada akhir bulan untuk menilai bahan habis pakai yang masih tersisa. Setelah dilakukan perhitungan, sisa bahan habis pakai tersebut sebesar 600 rupiah. Nah, oke. Ini ya, kalau yang ini agak dilogikakan ya. Jadi, di transaksi ke-7 itu kita hitung mundur. Di awal, Unindra Express itu kan beli bahan habis pakai. Saldo awal bahan habis pakai itu adalah 1.500. Kita tahu ya 1.500 ini didapat dari transaksi nomor
transaksi nomor 2. Jadi di transaksi nomor 2, Unindra Express itu beli bahan habis pakai nilainya adalah 1.500. Kemudian bahan habis pakai tersebut digunakan kan ya untuk transaksi, untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari gitu digunakan, dan di akhir bulan dihitung nih oleh Unindra Express. Ternyata sisanya bahan habis pakai yang tersisa itu nilainya hanya 600. Berarti kalau awalnya 1.500, sisanya 600, logikanya adalah yang selisihnya itu digunakan gitu, udah habis gitu, udah digunakan, tinggal sisanya 600. Berarti kita hitung mundur ya. Jadi saldo awalnya 1.500, kemudian saldo akhirnya 600, ini didapat dari soal sini. Berarti yang berkurangnya adalah 900. Karena untuk menjadikan 1.500 menjadi 600 harus dikurangi dengan 900. Nah, yang 900 ini merupakan bahan habis pakai yang sudah digunakan oleh perusahaan, dia berkurang 900. Nah, kalau misalnya di sebelah kiri berkurang, berarti sebelah kanan juga harus berkurang. Berkurangnya itu adalah di bagian ekuitas yang termasuk ke dalam beban usaha, yaitu ke dalam beban bahan habis pakai sebesar 900 rupiah. Ini juga di sini harusnya ada saldonya ya, 900 rupiah saldo akhirnya. Di total untuk memastikan jumlahnya benar atau salah, ini bisa dijumlahkan, yang ini juga kalian jumlahkan. Oke, kemudian lanjut ke transaksi ke-7. Nah, di sini transaksi ke-8. Tuan Indra sebagai pemilik Unindra Express melakukan penarikan tunai sebesar Rp5.000 untuk keperluan pribadi atau sering disebut dengan PRIV. Jadi kalau misalnya ada pemilik perusahaan itu mengambil uang perusahaan sebagai untuk keperluan pribadi, itu disebut dengan PRIV atau ya keperluan pribadi. Maka ketika uang perusahaan itu diambil, berarti kasnya kan berkurang ya. Maka PRIV ini mengurangi kas sebesar 5.000 dan bertambah. PRIV-nya itu di sini ada 5.000 tapi saldonya minus. Kenapa saldonya minus? Karena PRIV ini akan mengurangi modalnya Tuan Indra gitu. Jadi dia ada akun tersendiri tapi akun tersebut akan mengurangi modal. Jadi dia makanya di sini saldonya dalam kurung. Nah, di sini untuk memastikan kalian hitung kembali ya saldo akhir asetnya berapa dan saldo akhir liabilitas tambah ekuitasnya juga berapa. Ini harus balance. Kalau misalnya belum balance, berarti kemungkinan ada salah input atau salah memasukkan angka atau misalnya salah hitung di atas-atasnya. Oke, ini rangkuman dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Unindra Express. Mulai dari transaksi nomor 1, di sini ada kas. Unindra Express menyetorkan modalnya sehingga kasnya bertambah 50.000 dan modalnya bertambah 50.000. Transaksi kedua, Unindra Express beli tanah sehingga kasnya berkurang 10.000 karena digunakan untuk membeli tanah. Tanahnya juga bertambah 10.000. Kemudian di transaksi ketiga, Unindra Express beli bahan habis pakai. Oh, tadi bahan habis pakai transaksi ketiga ya, bukan transaksi. Oh, ini terbalik nih. Ya, ini terbalik tapi nggak apa-apa. Jadi di sini tanahnya harusnya di transaksi ketiga dan bahan habis pakai di transaksi kedua. Jadi intinya di transaksi ketiga ini ada pembelian bahan habis pakai 1.500 bertambah di bahan habis pakai dan utangnya karena dibeli secara kredit maka utangnya bertambah 1.500. Kemudian transaksi keempat, Unindra Express menerima pendapatan tunai, yaitu berupa pengiriman tadi ya, pengiriman paket gitu, sehingga kasnya bertambah 18.500 dan pendapatan usahanya juga bertambah 18.500. Kemudian di transaksi kelima, ini apa ya? Unindra Express bayar beban berupa beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban lain-lain. Kemudian transaksi ke-6, Unindra Express ini bayar utang. Sehingga kasnya berkurang Rp1.000 untuk membayar utang, sehingga utangnya karena sudah dilunasi Rp1.000 maka utangnya berkurang Rp1.000. Kemudian transaksi ke-7, Unindra Express ini pengakuan beban bahan habis pakai karena kita melakukan hitung fisik bahwa bahan habis pakai yang tersisa 600 sehingga yang berkurangnya adalah Rp900. Oke, kemudian di transaksi ke-8 Unindra Express
Tuan Indra selaku pemilik dari Unindra Express mengambil uang tunai atau PRIV dari perusahaan sebesar Rp5.000. Jadi kasnya berkurang Rp5.000 dan modalnya berkurang Rp5.000 berupa PRIV. Oke. Selanjutnya, di sini ada penjelasan bahwa pengaruh dari setiap transaksi itu bisa menyebabkan penambahan atau pengurangan dari satu atau lebih komponen. Artinya, penambahan tadi yang tadi dimaksudkan satu atau lebih komponen itu bisa menambah aset aja, atau bisa menambah aset aja, atau menambah juga liabilitas, atau juga bisa menambah aset, bisa menambah ekuitas dan sebagainya. Atau bisa juga tadi menambah aset tapi juga mengurangi aset. Jadi hanya aset yang berubah gitu, tapi liabilitas dan ekuitasnya tidak berubah. Tapi pada intinya saldo akhir dari kedua sisi itu harus balance, harus sama nilainya. Jadi antara aset itu nilainya harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi liabilitas dan ekuitas itu harus ditambahkan ya. Tidak bisa liabilitas sendiri dan ekuitas sendiri, tapi memang dia tempatnya itu di satu tempat, yaitu di pasifa gitu. Jadi liabilitas harus ditambahkan dengan ekuitas. Kemudian pada contoh kasus di atas, liabilitas atau kewajiban timbul karena adanya transaksi kredit tadi, pembelian apa tadi ya? Ada transaksi pembelian secara kredit itu akan menimbulkan liabilitas atau kewajiban. Kemudian kewajiban dalam bentuk utang usaha. Kemudian ekuitas akan bertambah sebesar jumlah modal disetor oleh pemilik dan berkurang jika terjadi penarikan modal atau PRIV tadi. Selain itu, ekuitas juga bisa bertambah karena adanya pendapatan dan juga bisa berkurang karena adanya beban-beban. Oke, lanjut. Ini untuk laporan keuangan. Laporan keuangan secara definisi. Jadi di dalam ketika kita berbicara mengenai akuntansi, maka kalian itu harus wajib tahu mengenai PSAK. PSAK itu apa sih? PSAK merupakan kepanjangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi ini adalah apa ya? Ada istilah dari orang-orang ya, ada istilah bahwa PSAK itu merupakan kitab sucinya orang akuntansi gitu istilahnya. Jadi pedomannya orang akuntansi itu yang merujuk ke sini, undang-undangnya akuntansi itu yang merujuk ke PSAK ini, dan PSAK ini selalu direvisi, selalu berubah gitu. Nah, di dalam PSAK itu menjelaskan mulai dari pengertian sampai bagaimana pengakuan, pengukuran, sampai pelaporan dari laporan keuangan perusahaan itu detail gitu. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut bisa dicari di Google ya, atau bisa juga beli bukunya, ini banyak ada PSAK, beli yang revisi terbaru. Nah, di sini PSAK menurut PSAK 1 revisi 2009 ini karena belum ada yang terbaru ya. Jadi disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi nih kepada para pengguna kepentingan, kepada para pihak-pihak berkepentingan, berisi mengenai posisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerjanya, bagaimana arus kasnya, dan sebagainya gitu. Kemudian laporan keuangan itu sendiri menyajikan informasi mengenai mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk ke dalam untung ruginya, kemudian kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Nanti ini lebih detail akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian di sini laporan keuangan perusahaan itu terdiri dari 4+1. Kenapa +1? Karena yang terakhir ini merupakan catatan atas laporan keuangan gitu. Jadi laporan keuangan itu sendiri ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau sering disebut biasanya itu disebut laporan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Jadi si catatan atas laporan keuangan ini sebenarnya bukan laporan keuangan tersendiri ya, tapi merupakan penjelasan-penjelasan mengenai detail dari laporan-laporan yang ada 4 ini. Jadi misalnya di laporan laba rugi itu kan ada pendapatan. Nah, detail dari pendapatannya itu akan dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan, seperti itu. Oke, ini contohnya. Ini ada di buku ya. Di buku itu halaman 17.
contoh dari laporan laba rugi. Ini merupakan laporan laba ruginya Unindra Express. Kita lihat intinya di laporan laba rugi itu itemnya cuma ada 2, yaitu pendapatan dan beban. Nah, di sini tapi pendapatan juga ada macam-macamnya ya. Ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain juga gitu dan sebagainya. Nah, tapi di sini simpelnya kita pakai laporan Unindra Express. Jadi pendapatan Unindra Express itu ada dari pendapatan jasa. Yang tadi pengiriman paket yaitu sebesar 18.500. Kemudian dikurangi beban-beban yang dibayarkan. Di sini jelas semua ya, angka-angkanya itu ada dari yang ini. Dari sini. Yang rangkuman ini bisa dilihat beban-bebannya. Kemudian jumlah bebannya adalah 5.900. Nah, laba atau untung kita bisa peroleh dari selisih antara pendapatan atau jasa. Logikanya, ketika pendapatannya lebih besar daripada beban, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, maka perusahaan itu akan mengalami kerugian. Di sini kita lihat bahwa pendapatannya Unindra Express adalah sebesar 18.500, sedangkan beban yang dibayarkan hanya 5.900. Jadi Unindra Express itu untung atau laba sebesar Rp12.600. Rp12.600 ini kalian tinggal selisihkan ya, 18.500 dikurangi dengan 15.900. Oke. Kemudian ini laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas ini menjelaskan mengenai laporan perubahan dari modal yang disetorkan oleh pemilik perusahaan. Kita lihat di sini item-itemnya itu ada modal, laba bersih, dan prive. Modal, laba bersih, dan prive. Nah, tapi ada satu lagi sebenarnya ada dividen nanti. Kalau misalnya kita sudah mempelajari nanti ya lebih lanjut di akuntansi lanjutan itu akan ada dividen yang bisa mempengaruhi laporan perubahan ekuitas. Tapi di sini karena Unindra Express itu tidak membahas mengenai dividen, berarti kita pakai saja yang memang ada gitu. Yaitu modal awal Tuan Indra pada saat transaksi pertama ya. Jadi dia menyetorkan modal sebesar 50.000. Kemudian ada laba bersih. Laba bersihnya itu sebesar 12.600. Ini diperoleh dari laporan laba rugi yang di sini. Yang di gambar 1.1 itu kan 12.600. Kemudian dikurangi dengan prive. Prive-nya Tuan Indra sebesar Rp5.000. Nah, sehingga penambahan modalnya adalah 7.600. 7.600 itu diperoleh dari laba bersih dikurangi dengan prive. Kalau misalnya laba bersihnya ternyata lebih kecil dari prive, jadi prive-nya lebih besar dari laba bersih, maka di sini adalah pengurangan modal gitu. Tapi karena laba bersihnya lebih besar daripada prive, maka di sini penambahan modal 7.600. Sehingga modalnya Tuan Indra di akhir tahun adalah Rp57.600. Kemudian selanjutnya kita lihat neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu terdiri dari 3 item sama dengan persamaan akuntansi yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kiri adalah aktiva, sisi kanan adalah pasiva. Jadi asetnya tadi ada 3 jenis ya, kas, bahan habis pakai, dan tanah. Ini tipe ya, bisa diganti jadi tanah. Karena Unindra Express itu kan belinya tanah, bukan gedung, jadi diganti tanah. Oke, kemudian totalnya jumlah asetnya adalah 58.100 dan liabilitas Unindra Express itu ada utang usaha 500 karena tadi awalnya 1.500, kemudian sudah dilunasi 1.000 sehingga sisa utangnya adalah Rp500. Kemudian modal Tuan Indra 57.600 ini diperoleh dari 57.600 ini diperoleh dari laporan perubahan ekuitas yang nilai akhir modal Tuan Indra pada akhir tahun yaitu 57.600. Kemudian kalau yang kas ini 47.500 ini diperoleh dari laporan arus kas yang ini. Jadi untuk laporan posisi keuangan itu memang nyambung gitu dengan laporan-laporan lainnya. Kas 47.500 ini diperolehnya dari laporan arus kas yang ini. Kita lihat dulu laporan arus kasnya ya. Jadi ini juga ada nih definisi mengenai arus kas, ini bisa dibaca ya.
Ini berdasarkan PSAK nomor 1 revisi 2009. Kemudian di sini ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas di sini terdiri dari 3 aktivitas nih. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nanti detailnya akan dipelajari lebih lanjut ya, tapi intinya seperti itu. Kemudian yang pertama kita lihat dari Unindra Express itu, laporan arus kas itu yang pertama adalah kas yang diterima dari konsumen, yaitu 18.500. Kemudian digunakan juga untuk bayar beban dan bayar utang, bayar utang kepada kreditor. Beban-beban adalah 5.000 dan bayar utangnya Rp1.000. Ini 6.000 itu dari 5.000 ditambah 1.000. 1.000 itu bayar utang, 5.000 itu bayar beban-beban. Yang mulai dari 1.750, kemudian beban lain-lain gitu, yang sewa kantor, listrik, dan sebagainya. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 12.500. Kemudian aktivitas investasi itu pembelian aset tetap, yaitu ada Rp1.000 karena beli berarti kasnya berkurang kan ya, yaitu beli tanah, maka kasnya di sini makanya dia minus karena berkurang. Kemudian dari aktivitas pendanaan itu dari penyetoran modalnya Tuan Indra dan ada pref mengurangi modal 5.000, sehingga dari aktivitas pendanaan adalah kasnya bertambah 45.000, sehingga arus kas bersih dari Tuan Indra adalah arus kas bersih dari kas bersih dari Unindra Express adalah 47.500. Nah, nilai 47.500 ini langsung masuk ke neraca atau laporan posisi keuangan sebesar Rp47.500. Nah, ini juga arus kas itu sebenarnya ada 2 tipe ya, ada 2 jenis untuk laporannya. Bisa menggunakan metode langsung, bisa juga menggunakan metode tidak langsung. Yang ditampilkan di sini adalah metode langsung. Nanti untuk mempelajari lebih detail, mungkin ada pembahasannya di akuntansi lanjutan. Oke, kemudian ada CALK di sini atau catatan atas laporan keuangan. Ya, intinya di CALK itu adalah untuk menampilkan atau menjelaskan bagaimana atau detail dari item-item yang ada di dalam laporan ya. Misalnya ini misalnya di dalam kita lihat kalau di sini kan ada nggak ya? Biasanya kalau di dalam perusahaan itu misalnya ada utang usaha itu totalnya 500. Nah, itu bisa didetailkan di dalam CALK nih, karena kalau di perusahaan-perusahaan besar utang usaha itu kan banyak ya, tidak hanya ke satu orang gitu. Jadi misalnya utang-utang yang signifikan atau yang nilainya material, nilainya besar gitu ya, misalnya dimiliki oleh 5 orang. Jadi perusahaan itu punya utang ke 5 perusahaan besar gitu, 5 orang yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Nah, itu bisa nih detail orang-orangnya itu siapa aja didetailkan ke dalam CALK seperti itu. Jadi CALK itu intinya untuk menjelaskan atau merincikan gitu, mendetailkan item-item yang ada di dalam laporan keuangan. Oke, kemudian ini hubungan antar laporan keuangan. Ini kita lihat ya, yang pertama adalah laporan laba rugi, yaitu ada laba bersih 12.600. Nah, laporan laba bersih itu kan laporan laba rugi menghasilkan laba bersih sebesar 12.600. Nah, di sini 12.600 ini laba bersihnya akan dibawa ke dalam laporan perubahan ekuitas sebagai laba bersih di sini. Nah, 12.600. Dari laporan perubahan ekuitas akan menghasilkan modal akhir. Modal akhir sebesar 57.600. Nah, 57.600 ini akan dibawa ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan sebagai di dalam ekuitas sebagai modal Tuan Indra 57.600. Kemudian yang laporan arus kas itu akan menghasilkan arus kas bersih akhir tahun, yaitu sebesar 47.500. Yang 47.500 ini akan dipindahkan atau akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan di dalam aset sebagai kas gitu. Jadi saling berkaitan, saling nyambung gitu. Kalau misalnya di awal kalian udah salah, apalagi baru di jurnal salah, maka kemungkinan sampai dengan laporan yang dihasilkan pun juga akan keliru. Seperti itu. Makanya untuk mengerjakan akuntansi ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar cermat gitu dalam membaca, menginput nilai, mencatat dan menghitung, jangan sampai salah. Oke, untuk materi minggu pertama sudah selesai.
Jika ada pertanyaan, dipersilakan, kita akan diskusikan di grup untuk latihannya juga. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.